Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya bagian ke-8. Sekarang kita membahas adabul istinja wa qada'il hajah. Etika-etika bercebok dan buang air besar dan buang air kecil. Yang pertama kita akan membahas adab etika yang terkait dengan tempat. Jadi adab etika pertama ketika mau buang air besar atau kecil, kita jauhi, jangan sampai buang air besar atau kecil satu di jalan. Yang kedua, jangan sampai buang air kecil atau besar di tempat yang di situ banyak berkumpul orang. Biasa buat ngobrol orang, tempat duduk-duduk orang di situ, jangan. Karena itu bisa mengganggu mereka yang jelas. Rasulullah SAW pernah melarang, diriwayatkan dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anain, hindarilah kalian dari dua perkara yang menyebabkan kalian dilaknat orang. Para sahabat bertanya, apa itu dua perkara yang menjadi penyebab laknat? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, orang yang buang air di jalan. Yang kedua, fi dhillihim, orang yang buang air di tempat berteduh mereka. Yang kedua, hindari buang air besar atau kecil di lubang yang ada di tanah atau di temboknya orang apalagi. Karena itu bisa mengganggu orang. Kalau di lubang bisa mengganggu binatang. Kalau binatangnya berbisa, kamu yang akan terganggu. Sebaliknya kalau binatangnya lemah seperti semut atau yang lain, nanti binatangnya terganggu. Rasulullah SAW pernah melarang, naha Rasulullah SAW ayyubala fil juhri. Kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abdullah bin Sarjis, Rasulullah SAW pernah melarang untuk seseorang kencing di lubang. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita buang air besar atau kecil di bawah pohon yang berbuah. Takut-takutnya nanti ketika buahnya jatuh, nanti terkena kotoran tersebut. Yang keempat, kencing atau buang air besar di air yang menggenang. Baik itu airnya banyak atau sedikit. Kalau banyak, jijik juga orang-orang nanti. Kalau sedikit, jadi najis, jadi mubazir. Nah, Rasulullah SAW juga pernah melarang, riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Nabi SAW annahu naha ayyubala fil ma'i raqid. Rasulullah melarang seorang kencing di air yang mengenang. Ulama mengiaskan buang air besar lebih dari itu. Jadi sama-sama dilarang. Kemudian adab yang terkait dengan ketika mau masuk ke tempat pembuangan air kecil atau tandas atau WC. Nah, pertama disunahkan bagi orang yang mau masuk mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Karena sesuai tempatnya. Jadi dalam Islam sangat menyesuaikan tempatnya. Kalau tempatnya suci, bersih, apalagi tempat-tempat ibadah, maka pakai tangan kaki kanan dulu, keluar kiri.
Kalau tempatnya kotor, kamar mandi dan lain sebagainya, maka kaki kiri dulu, keluarnya baru kaki kanan. Kemudian sunnah juga berdoa ketika mau masuk tandas dan begitu juga keluar. Nah, doanya ketika mau masuk, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, saya minta perlindungan daripada setan betina dan setan jantan, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian ketika keluar, doanya ghufranaka ghufranaka, ya Allah, saya mengharap ampunanmu. 3 kali ada yang riwayat. Kemudian alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang mengganggu. Kotoran kalau nggak keluar bisa mengganggu, bisa menjadi penyakit. Alhamdulillah alladzi 'adzaqani ladzatah wa abqani fiyya quwwatah wa dafa'a 'anni adzah. Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku nikmatnya makan dan nantinya menyisakan kekuatannya, nutrisinya dalam tubuh dan membuang kotorannya, sisanya. Kemudian etika yang terkait dengan arah. Jadi haram bagi orang yang buang air kecil atau besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dengan catatan satu, ingkana fil fadho, di tempat terbuka, bukan di ruangan. Yang kedua, la satiro, tidak ada penutupnya. Jadi terbuka, atas, kanan, kiri terbuka. Seperti di lapangan, di padang pasir, nggak ada penutupnya, maka hukumnya haram. Wa kadzalika in kana fi bida'in ghairu mu'attani qadha hajah wa lam tatahaqqaq syurutus satir al-madhkurah. Begitu juga haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang air kecil atau besar di tempat yang tidak disiapkan untuk tandas. Kalau tidak ada penutupnya, satirnya, atau ada tapi tidak memenuhi syarat. Nah, emang syaratnya apa? Syaratnya jarak antara dia dan satir itu tidak boleh melebihi 3 dhirah, sekitar 150 cm. Kalau jauh melebihi itu, jadi nanti bisa jadi haram. Kemudian kalau bangunannya itu memang disiapkan untuk buang air kecil atau besar, di tandas WC, maka boleh hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi kalau kita simpulkan, seorang buang air besar atau kecil ada kalanya di tanah terbuka, tanah lapang di ruang terbuka. Yang kedua, di bangunan tapi tidak untuk disiapkan untuk WC. Yang ketiga di WC, di tempat ditandas khusus untuk buang air kecil dan besar. Kalau yang pertama, di ruang terbuka, di lapangan, di padang pasir, itu haram menghadap atau membelakangi kiblat kalau nggak ada satirnya, nggak ada penghalangnya. Yang kedua, kalau di tempat di ruangan yang tidak disiapkan untuk WC, gimana? Kalau ada satirnya dan satirnya itu memenuhi syarat, jaraknya itu nggak jauh, maka nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, jadi haram. Yang terakhir, kalau memang buang air kecil dan besar di tempat yang memang disediakan untuk WC, maka tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dalilnya riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Ya kalian datang ke tandas tempat untuk buang air, jangan kalian menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ini larangan. Bibolin oh ghaid, buang air kecil atau besar. Walakin syariku oh gharibu, akan tapi hadap timur atau barat. Jadi bagi penduduk Madinah untuk menghindar dari kiblat itu hadap barat atau timur. Nah, hadis larangan ini itu khusus di tempat yang terbuka. Nah, dalil pengkhususannya mana? Itu riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahullah taala. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar, qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'di hajati. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustadbiral qiblah, mustaqbilal Syam. Suatu ketika saya naik ke atas rumahnya Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, berarti saudarinya beliau. Nah, karena ada hajat masuk atas, melihat Rasulullah SAW sedang buang air besar atau kecil membelakangi kiblat. Nah, hadis yang kedua ini menunjukkan bahwasanya kalau di tempat yang memang disiapkan untuk itu, untuk buang air kecil atau besar, maka tidak mengapa menghadap atau menghadap atau membelakangi kiblat. Hadis yang atas ini itu larangan ini khusus untuk tempat yang terbuka gitu. Kemudian etika yang terkait dengan keadaan orang yang lagi buang air kecil atau besar. Adabnya, etikanya dia ayak tamida ala yasrihi wa yansiba yumnahu. Ya, dia bersandar ke kaki kiri. Kaki kanannya dinaikkan, ditegakkan. Kemudian jangan lihat ke langit, ke atas, jangan lihat ke farjinya, kemaluannya, jangan lihat kepada sesuatu yang keluar. Karena tidak pantas hal tersebut. Dan juga makruh hukumnya bagi orang yang sedang menunaikan hajat, sedang buang air kecil besar, ngobrol dengan orang lain. Nah, dalilnya riwayat Imam Muslim rahimahullah taala atau dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, anna rasulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam alaihi falam yarudda alaihi. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang buang air kecil. Ada laki-laki salam kepada Rasul. Nah, Rasulullah SAW enggak menjawab. Itu dalil. Dan juga ada riwayat juga dari Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu anhu, kata beliau, saya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, la yahruj ar-rajulani yadribani ghaid kashifaini auratihima yatahadasani fa inna allaha yamkutu ala dhalik. Nah, jangan sampai ada dua orang keluar mendatangi tandas dalam keadaan terbuka auratnya dan kemudian di situ dia ngobrol. Innallaha yamkutu ala dzalik, Allah murka terhadap hal yang seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, yang seperti ngobrol itu makan, minum. Nah, jadi dikiaskan dengan makan. Kemudian adab etika selanjutnya adalah istinja biyadil yumna. Istinjanya itu dengan tangan yusro, dengan tangan yang kiri. Jadi orang yang cepok itu harus menggunakan, adabnya etikanya menggunakan tangan kiri, baik itu istinja dengan air atau batu, karena lebih pantas ya. Di sini hukumnya makruh kalau pakai tangan kanan. Begitu juga makruh menyentuh zakarnya ya. Jadi dalilnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarah bi yaminihi wa la yastajib bi yaminihi. Jika kalian buang air kecil, maka jangan sampai kamu mengakali salah satu dari kalian mengambil atau memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Dan juga jangan beristinja cepok dengan tangan kanan. Nah, mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.